Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah trik ya, bagaimana untuk mengukur kekuatan komputer kita kira-kira dalam satu kali jalan itu komputer kita kuat berapa emulator ya. Tentunya untuk pertama kali dijalankan, di sini contohnya saya mempunyai 120 akun, berarti di sini saya mempunyai 120 emulator. Nah, tentunya jangan seperti ini. Contohnya saya pengen langsung 10 gini ya. Kemudian create group, berarti di sini 120 ini saya bagi 10 emulator. Berarti di sini ada 120 grup. Yang masing-masing grup isinya 10. Kemudian kita langsung run gini. Jadi satu kali jalan langsung 10 emulator. Tentunya berapapun RAM-nya komputer pasti akan berat ya untuk jalaninya ya. Pasti akan merasa berat. Karena baru pertama jalan sudah langsung dipaksa untuk menjalankan 10 emulator ya. Pastinya akan berat sekali. Nah, triknya adalah kita buat satu-satu dulu. Jadi tentunya gini, emulator itu akan terasa ringan jika sebelumnya sudah load ya, sudah loading atau sudah terbuka gitu ya. Kalau misal kita close, kita buka lagi, tentunya loadnya juga akan semakin ringan, nggak seberat untuk load pertama kali. Jadi triknya kita buat grup satu aja, kita bagi satu ya, berarti di sini ada 120 grup contohnya. Nah, di sini kita tes dulu atau kita jalankan dulu satu-satu, bukan berarti kita klik di sini satu-satu, nggak perlu. Jadi kita di sini kita pakai ini ya, jalankan sudah. Nanti buka ini. Nah, kita buka dulu satu-satu dengan trik menjalankan perintahnya. Jadi misal saya pakai di sini pakai respon line aja ya. Respon timeline emulator respon 2 aja biar loadnya bisa sempurna. Ini saya kasih 2 sampai 3 detik. Kemudian swipe 3. Tujuannya apa? Di sini setiap emulator per emulator saya akan jalankan. Kemudian dia ngerespon timeline sebanyak 2 kali, 2 timeline ya, 2 status. Nge-swipe-nya 3 kali. Ini perintahnya. Saya nggak usah kasih komen karena tujuannya hanya untuk ngeload emulator aja agar supaya nanti ringan. Nah, contohnya di sini saya semisal saya mau kelola akun nih. Kalau mau semuanya tinggal all group gini aja gitu ya. Kalau ini biar demo nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, di sini misal saya pengen ini aja. Jadi nah, emulator 51 sampai emulator 60. Berarti saya mau ngelola 10 akun ya. Nah, ini kita tinggal centang semua ini, nanti dia akan ngeload satu-satu. Ya, 51 dulu, 52, 53 sampai 60. Setelah selesai baru nanti kita bikin grup lagi di sini. Itu ya. Contohnya seperti itu agar supaya tidak berat komputer kita. Dan tentunya kita juga jalankan dulu task manager ya. Nah, kita lihat kinerja komputer kita saat ini tuh seperti apa. Nah, contohnya di sini RAM saya sudah kepakai 29%. Oke, Chrome ini yang paling banyak. Kemudian CPU-nya ada 12% karena saya buka Camtasia ya. Chrome ini paling banyak juga. Seperti ini ya, contohnya kalau kita lihat dulu gitu ya. Kalau pengen lihat murni, maksudnya biar kelihatan kemampuan komputer kita secara murni, semua aplikasi tutup dulu aja. Jadi kita jalankan VBLAS-nya tanpa membuka aplikasi yang lain. Jadi kita nanti bisa benar-benar mengukur kemampuan komputer kita tuh sejauh mana gitu ya. Oke, seperti ini contohnya. Saya tinggal centang aja, nanti tinggal submit. Jadi otomatis nanti dia akan buka emulatornya satu-satu sampai grup 60 ini ya. Kalau kasus di saya ini seperti ini. Oke. Masih ngeload dia satu-satu. Jadi kita tinggalin aja gitu. Jadi di sini dia pertama buka
yang grup 51 dulu atau emulator yang ke-51 gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita jadi tahu di sini pada saat dia jalanin itu dia mengkonsumsi RAM sebenarnya sebesar 100 sampai 200 MB ya. Nah, seperti ini. Oke, dia nge-like dua status, scroll dulu. Nah, selesai. Dia tutup, kemudian jalanin ke 52 sampai emulator yang ke-60. Jadi seperti itu triknya. Jadi satu-satu dulu, jangan langsung 10, 11 langsung dijalankan gitu. Ya, saya yakin pasti berat ya komputernya. Berapapun RAM-nya pasti akan berat. Seperti spek saya ini juga RAM-nya 64 GB. Itu aja keberatan gitu ya. Masih terasa berat karena otomatis dia ngeload itu langsung dipaksa untuk banyak gitu. Jadi triknya kita buka dulu satu-satu. Triknya seperti ini. Nggak perlu bukain manual. Terus setelah itu baru nanti kita bisa coba kira-kira berapa kekuatan komputer kita. Misal kita jalanin 2 itu lancar enggak, 3 lancar enggak, 4 lancar enggak, sampai 5, misal 5 kok kurang lancar, lebih maksimalnya di angka 4 emulator, berarti ya setiap jalanin bagi aja menjadi 4 emulator. Seperti itu ya. Nah, ini saya pause dulu agar supaya enggak panjang-panjang videonya sampai nanti selesai di grup 60 ya, atau di emulator yang ke-60. Oke, ini sudah komplit sampai emulator ke-60 ya. Sudah sampai ke emulator 60. Jadi prosesnya tadi dari 51 sampai 60 itu sudah keload satu-satu. Setelah itu baru kita coba dua-dua dulu gitu. Ya. Jadi misal kalau dari 51 sampai 60, nah saya bisa load 51 52 gitu ya. Kita run group atau bisa kita jalankan lewat sini. Itu ya. Misal 51 52 ya yang sudah ngeload. Misal gini. Di 51 52 itu grup 26. Nah, grup 26 seperti ini. Nah, kita coba submit. Jadi di sini ngeload 2 emulator ya. Kita lihat di situ kira-kira kuat atau enggak gitu. Ini dia ngeload 2. Kita lihat sampai masuk. Nah, dan tentunya kalau sudah pernah keload, nanti dia ngeload yang kedua, dia otomatis akan lebih cepat gitu ya. Karena bebannya sudah berkurang. Beda sekali kalau kita ngeload langsung tanpa dia ngeload terlebih dulu gitu. Jadi makanya trik kita tadi itu kita load dulu satu-satu agar supaya bisa lebih ringan ngeloadnya gitu ya. Jadi triknya seperti itu. Nanti kalau dirasa 2 ini masih kuat, bisa dicoba di sini jadi 3 gitu ya. Kita jadi 3. Jadi satu grup isi 3 emulator. Itu seterusnya sampai kita lihat di sini kira-kira komputer kita ini kuat enggak gitu ya. Jadi kita bisa ukur sendiri kira-kira komputer kita ini kuat berapa emulator sekali jalan. Jadi seperti itu trik agar supaya kerjanya bot kita ini jadi lancar. Jadi triknya seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan LD Player? Karena nggak ada emulator yang lain yang seringan LD Player gitu ya. Jadi emulator ini sudah paling ringan. Oke, LD Player ini sudah paling ringan dibanding emulator-emulator Android yang lain. Mungkin bisa kalau misal mau bandingin bisa coba pakai BlueStack. Ini ya, BlueStack. Ini ada lagi yang lain. Selain BlueStack ada Nox Player. Nox Player. Ini ya.
bisa dicoba dibandingkan lah. Oke. Kemudian ada juga memu emulator. Nah, ini bisa coba dibandingkan sendiri-sendiri. Dari semuanya, ini saya sudah coba berat sekali gitu ya. Apalagi ini BlueStack ini berat sekali. Nah, dari semua versi emulator, yang paling ringan adalah menggunakan emulator LD Player ini. Di sini kan saya menggunakan emulator LD Player ya. Nah, ini yang paling ringan. Cuman seringan-ringannya, kalau dia ngeload langsung banyak, tetap aja jadinya berat. Ya. Coba kalau semisal mau bandingkan dengan menggunakan BlueStack, coba langsung ngeload 2 aja pasti udah beratnya minta ampun ya. 1 aja ngeloadnya berat, apalagi 2 emulator. Sama juga yang lainnya. Jadi untuk saat ini yang paling ringan itu masih menggunakan emulator. Itu ya. Agar supaya ringan, ya dari awal kita dari akun-akun kita, sebelum kita jalankan, kita load dulu aja satu-satu ya. Kita load satu-satu dengan memanfaatkan fitur dari Fiblas ini. Misal yang paling mudah ya dari respon timeline ini yang paling mudah. Atau bisa pakai add status atau add friend, terserah mau yang mana. Yang pastinya tujuannya adalah untuk ngeload emulator kita ini satu-satu. Itu ya. Setelah itu baru kita bagi lagi, mau jalanin lagi, mau berapa emulator sekali jalan. Jadi untuk mula-mula tetap kita gunakan satu-satu dulu aja. Oke, seperti itu tips dan triknya sebelum menjalankan Fiblas ini agar bisa berjalan lancar. Dan tentunya nanti Fiblas ini tetap kita akan kembangkan terus ya, sampai bisa bekerja lebih maksimal lagi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.